Tahan dong. Sini dulu dong. Dok, nengok dulu dong. Mereka tahan. Yuk, monggo. Tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 4093 garing PD garing ADP 4 garing 12 garing 2021 kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut secara resmi saya lantik sebagai personalia pengurus ID cabang Kota Cirebon masa bakti tahun 2021-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. 22 Januari 2022 atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Eva Mulyana SPLT, Ketua ID Wilayah Jawa Barat. Sebelum dibacakan dan diurus, apakah saudara-saudara siap melaksanakan janji urus? Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai personalia pengurus ID cabang Kota Cirebon masa bakti tahun 2021-2024 sesuai dengan kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan ADART organisasi, menjunjung tinggi sumpah dokter, serta kode etik kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Sekali lagi. Tentu saja dengan kepengurusan lagi dari Dr. Edial memimpin ID Kota Cirebon, insya Allah ID Kota Cirebon semakin maju, memajukan terutama di bidang aspek kesehatan di Kota Cirebon khususnya. Dan ada dua sebetulnya yang menjadi tugas organisasi profesi, selain internal ke anggotanya, juga ke eksternal sebagai mitra kerja dari Pemkot Kota Cirebon. Dan itu selalu kami tekankan di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat bahwa ID sebagai organisasi profesi medis selain organisasi profesi lainnya bermitra kerja dalam apa? Dalam bidang kesehatan tentunya. Apalagi sekarang pandemi masih berlangsung, Omikron masih terus bertambah. Kita nggak tahu sampai kapan. Dan tidak hanya tugas ID saja, semua tugas stakeholder, unsur pihak-pihak, bukan hanya dinas kesehatan saja, harus ikut membantu penanggulangan pandemi khususnya saat ini yang masuk tahun ketiga bahkan mungkin seperti itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian.
Di Jabar sendiri melihat kasus Omikron seperti apa, Dok? Ya, jadi di Omikron di Jawa Barat juga kan sudah ada, baik itu transmisi dari pelaku perjalanan maupun transmisi lokal. Dan ini oleh Satgas COVID di Jawa Barat, kebetulan kami dari IDI juga sebagai anggota Satgas di Jabar, menekan terus jangan sampai bertambah terus Omikron itu. Dikatakan bahwa memang infeksinya, memang gejalanya dikatakan oleh para ahli relatif lebih ringan, tapi daya tularnya lebih tinggi. Nah, sehingga kita lihat sekarang di Amerika sedang ambruk karena Omikron. Walaupun ada negara juga yang sudah bebas, katakanlah seperti itu. Nah, untuk kita negeri sendiri, baik di provinsi maupun di Jakarta, tentu yang harus kita hindari adalah karena ternyata pelaku perjalanan ini dominan dibandingkan transmisi lokal, maka itu yang harus menjadi penekanan supaya tidak bertambah. Masih terbilang tinggi, Dok, di Jawa Barat, Dok, untuk Omikron. Ya, kan kita lihat dari konfirmasi yang pertama sampai seminggu 2 minggu naik sampai 300-400 kasusnya. Akhirnya kan daya tularnya sekarang sudah sampai 1000 dan sebagainya. Tentu kita tidak ingin berlanjut terus. Ya, dan ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tugas medis, tugas media, sama juga ya, sosialisasi ke masyarakat. Kira-kira demikian. Ya, kalau kita mendengar dari para ahli, para epidemiologi, dikatakan kemungkinan bisa puncaknya di Februari, bahkan Maret. Nah, tentu ini prediksi ini kita doakan tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Makanya tugas semua, bukan saya, media juga, supaya apa yang diprediksikan katanya berpuncak di Februari Maret tidak terjadi. Kira-kira demikian, Kang. Oke. Ya. Dok, nama lengkap? Sami-sami. Dr. Eka Mulyana, spesialis ortopedi dan traumatologi. Setelah dilantik bagaimana, Dok, targetnya, Dok? Ya, tetap konsolidasi organisasi untuk semua anggota supaya segera membuat program kerja dan melakukan action terhadap program kerja tersebut ke depan. Dimana kita ketahui bahwa organisasi ini adalah organisasi yang dibangun awalnya untuk kesejahteraan anggota dan memperhatikan anggota. Tapi tidak lepas dengan tugas lain yang diemban oleh IDI adalah untuk menyehatkan masyarakat, untuk membantu pemerintah bagaimana caranya kondisi kesehatan masyarakat itu lebih baik lagi ke depan. Jumlah yang dilantik berapa, Dok? Ya, Jumlah yang dilantik berapa? 45 orang lebih kurang. Kan dari gerakan sukseskan vaksinasi seperti apa? Iya, jadi kita mendorong atau meminta pada masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi pada anak-anak mereka usia 11 tahun. 11 tahun untuk segera mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi. Karena kita lihat beberapa sekolah ada yang ditargetkan 200, yang datang hanya mungkin separuhnya. Berarti kan ada keengganan untuk melakukan vaksinasi terhadap anak. Nah, disinilah peran IDI untuk memberi keterangan yang lebih valid kepada masyarakat, kepada keluarganya tentang pentingnya vaksinasi bagi anak. Gerakan nyatanya maksudnya gimana? Sosialisasi? Sosialisasi, karena action itu kan ada pada dinas kesehatan. Kalau IDI lebih banyak mensupport. Jadi saya katakan tadi ada 500 anggota IDI. Kalau 500 mereka punya masing-masing individu itu ada punya keluarga pasien segala macam 25 orang. Berarti kalau 25 orang pasiennya, berarti kan dalam keluarga itu ada 4 orang minimal, berarti 100 orang per hari, kali 500 berarti berapa? 50.000. Ya, 100 kali 500 50.000 per hari. Berarti kan kalau penduduk kotanya hanya 300.000, berarti 6 hari selesai. Diinformasikan kepada masyarakat Kota Cirebon, itu kan sangat efektif. Dan apalagi yang menjelaskan itu dokter kepada keluarganya, kepada pasiennya, pada temannya. Satu hari mungkin bisa 25 orang lah yang ditemui oleh dokter. Berarti kalau satu rumah itu ada 4, berarti kan 100 orang per hari ditemui oleh satu orang dokter karena dan keluarganya. Berarti kan kali 500 orang dokter 50.000. Berarti kali 6 hari udah 300.000.
Penduduk kota kan cuma 300.000, berarti dalam waktu yang sangat singkat, efektif dan pesan itu disampaikan, sehingga akan sangat membantu pemerintah kota dan dinas kesehatan yang melakukannya untuk melakukan vaksinasi pada usia dini 6-11 tahun dan booster nantinya pada usia lansia dan yang mereka yang komorbid. Mungkin himbauan untuk vaksinasi dosis 3 nanti dok, gimana dok? Ya, kita himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap karena dengan berdasarkan hasil survei dengan vaksinasi yang ketiga booster itu imunitas tubuhnya jauh lebih tinggi, antibodi yang terbentuk jauh lebih tinggi, itu hasil survei, sehingga kita harapkan daya tahan tubuhnya juga akan lebih baik. Soal Omikron, Ya, Omikron itu kan kemampuannya kan 4-6 kali untuk berkembang, sehingga dalam mungkin satu orang itu bisa 6-10 orang dikembangkan. Bisa dibayangkan, apalagi Jakarta bilangnya hampir 1.000 orang per hari. Berarti kalau 1.000 orang di luar, berarti kali-kali 10 orang berarti udah 100.000 berkembang luar biasa. Ya walaupun risikonya sangat kecil dibandingkan yang Delta, tapi kalau yang mereka yang komorbid kan juga fatal juga. Yang mereka anak-anak yang imunitasnya belum bagus juga akan fatal. untuk pencegahan Omikron sendiri seperti apa dok peranan Tetap ini dok? sama, ya kita tetap melakukan prokes seperti biasa, memperketat diri dan selalu 5S itu yang kita lakukan, 5M untuk mencegah berkembangnya. Mudah terus vaksinasi kan salah satunya kan untuk memperkuat imunitas masyarakat. Booster ini cukup untuk melawan Omikron nggak sih dok? Keefektifan dari ini? Ya kita harapkan bisa, karena walaupun studinya untuk yang COVID-19 yang jenis itu awal, tapi kan dia tidak terlalu jauh. Oke, thank you dok. Gejalanya sendiri.